perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Felicia Adrisma. Perkenalkan nama saya Desi Jono Kamula. Perkenalkan nama saya Jaga Rizka Jalia. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Riana Putra. Perkenalkan nama saya Muhammad Rajab Al-Jabar. Ayo ikut kami. Di sini kami lagi menonton film tentang sejarah terbentuknya Provinsi Jambi. Gajah singa, pelajar wanita, kulir-kulir, serta lem emas bertulisan mata dan pecahan-pecahan keramik. Situs lainnya terdapat di Solok Sipir, Mandalo, Selat, Leburuso, Sumai, Lekuali, dan sebagainya. Sekitar 1460 Masehi, salah seorang keturunan Aditya Warman dari Pagaluyu, Putri Selaro Pinangmasa, menerima pengalihan kepemimpinan kerajaan Jambi setelah Tuntaran yang jenazahnya dimakamkan di negeri Siam. Putri Selaro Pinangmasa memimpin kerajaan Jambi sekitar air hitam laut atau daerah pantai Cemara. Putri Selaro Pinangmasa menikah dengan Ahmad Barus II atau Ahmad Salim yang berasal dari Turki bergelar Datuk Paduka Berhala. Dalam masa kepemimpinannya 1460 hingga 1480 Masehi, hadir empat keturunan: orang kayu Ingai, orang kayu Pendataran, orang kayu Hitam, dan kayu. Setelah Putri Selaro Pinangmasa, pemerintahan dipimpin orang kayu Ingai sekitar 1480 hingga 1490 Masehi, dilanjutkan oleh orang kayu Kedataran tahun 1490 hingga 1500 Masehi. Orang kayu hitam pemerintah kerajaan Jambi tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Pada masa inilah pengaruh Islam mulai tersebar luas hingga ke masyarakat. Penyebaran dan penegakan ajaran agama Islam ini dibantu oleh anaknya Pangeran Temenggung Kabul di Bukit atau Temenggung Mangkunegoro, juga bergelar Temenggung Mulo Agam. Makanya dikenal sebagai Keramat Talam Jauh atau Talam Jauh. Setelah orang kayu hitam wafat, diangkatlah Pangeran Hilang di Air yang juga putranya sebagai raja, bergelar Panembahan Rantau Kapas tahun 1515 hingga 1540 Masehi. Gelar Panembahan secara turun-temurun digunakan sebagai gelar pemimpin, seperti Panembahan Lemas Pandang tahun 1540 hingga 1565, Panembahan Bawah Sawu tahun 1565 hingga 1590, dan Panembahan Kota Baru tahun 1590-1615. Tetapi pada masa berikutnya, sekitar tahun 1615, penggunaan gelar Panembahan berubah menjadi Sultan, yaitu ketika Pangeran Kedah diangkat sebagai pemimpin dengan gelar Sultan Abdul Kahar. Pada masa itulah kapal Belanda Wapen van Amsterdam di bawah pimpinan Abraham Strijk datang ke Jambi sekitar tahun 1616. Lalu berdiri loji perdagangan Belanda di Kuala Lumpur, yang selanjutnya pengaruh kompeni semakin melebar, monopoli perdagangan kemudian merambah pada penguasaan, mempengaruhi jalannya pemerintahan Kesultanan Jambi. Berbagai bentuk perjanjian pihak VOC dan kompeni terus dilakukan oleh Belanda kepada para sultan atau sultan-sultan yang direstui dan diangkat oleh Belanda. Tetapi perlawanan terhadap entiti tersebut dilakukan secara keras oleh Sultan Muhammad Baharudin. Sultan Muhammad Baharudin yang wafat tahun 1841 dilanjutkan oleh Pangeran Ratu Abdul Rahman dengan gelar Sultan Abdul Rahman Hasanuddin, didampingi Pangeran Ratu Putra Sultan Muhammad Baharudin yang Pangeran Saifuddin bergelar Pangeran Ratu Jainuddin. Di masa ini tekanan dan campur tangan Belanda semakin kuat. Sultan Abdul Rahman Hasanuddin wafat. Pangeran Saifuddin dinobatkan sebagai Sultan. Sultan Taha bertekad mengembalikan hak-hak rakyat dan kerajaan dengan suatu dekret pemajangan kedaulatan Jambi, melepaskan diri dari pihak VOC Belanda. Sultan Taha Saifuddin pada tahun 1855 mengajukan perlawanan terhadap Belanda dengan menetapkan seluruh perjanjian-perjanjian yang telah dibuat
dahsyat terjadi 2 hari 2 malam. Kapal perang Belanda Hotma berhasil ditenggelamkan pada tahun 1858. Sultan Taha memerintahkan pasukan pertahanan Istana Tanah Biru bergegas ke Muara Besi. Istana Tanah Biru dikuasai Belanda, kendati dalam kondisi perang-porangan akibat dibunuh Rusia. Sementara Sultan Taha bersama pasukan sudah berhimpun di Muara Besi. Di saat Sultan Taha di pedalaman Muara Besi, Belanda berkali-kali mengangkat para kerabat dan bangsawan kerajaan menjadi Sultan Bayar yang juga dikenal Sultan Bali. Tetapi Kesultanan selalu dalam kondisi apatis selama pemerintahan, karena Sultan Bayar maupun masyarakat tetap mengakui Sultan Taha sebagai Sultan Jambi. 46 tahun perjuangan Sultan Taha berlangsung dengan dukungan rakyat Jambi. Hingga akhirnya pada tanggal 27 April 1904, Sultan Taha gugur dalam serangan perang Belanda di Bukit Bendera. Gugur sebagai kusuma bangsa, jasanya disemayamkan abadi di Muara Tebu. Dan dengan keputusan Presiden RI nomor 079/PK/1977 tanggal 19 Oktober 1977, Sultan Taha diangkat sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, juga ke Jambi. Setelah terjadi perang Pasifik dan tentara Jepang pun menduduki kota Jambi hingga tahun 1945. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki 14 Agustus 1945. Jepang. Di dekat bioskop ada nama-nama Gubernur Jambi. Di sini juga ada bermacam-macam banyak adat dari Jambi dan bermacam-macam daerah seperti dalam video ini. Di sini kita akan masuk ke dalam goa.
bagian ini terdapat permainan tradisional. Dan di sini ada kapal yang super panjang.